Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda dan semoga sehat semuanya ya. Baik, untuk pertemuan ketiga belajar tentang fungsi, kategori, dan peran sintaksis. Capaian pembelajaran yang dicapai di dalam pertemuan ini adalah satu, mahasiswa mampu menentukan fungsi, kategori, dan peran dalam sintaksis. Yang kedua, mahasiswa mampu menyusun kalimat berdasarkan fungsi, kategori, dan peran. Baik, apa itu fungsi sintaksis? Fungsi sintaksis adalah hubungan antara unsur-unsur bahasa dilihat dari sudut pandang yang penyajiannya dalam ujaran atau klausa. Jenis fungsi sintaksis yang umum diakui adalah subjek, predikat, objek, keterangan, pelengkap. Ya. Apa itu subjek? Subjek adalah unsur kalimat atau klausa yang berfungsi sebagai pokok pembicaraan. Contoh, rumah itu besar sekali. Yang kedua, fungsi sebagai predikat. Fungsi predikat adalah bagian kalimat yang menandai suatu yang dinyatakan oleh pembicara atau subjek. Predikat terdiri atas predikat penyama atau ekuatif, predikat bervalensi, dua atau lebih transitif. Contoh, predikat ekuatif, baik, untuk predikat yang bervalensi dua atau lebih transitif. Nah, misalnya Zaskia Gotik menyanyikan laguku, ya. Jadi predikat yang dimaksud di sini adalah predikat yang membutuhkan lanjutan seperti objek, pelengkap ataupun keterangan. Baik, untuk jenis predikat berdasarkan kelas kata, predikat nomina, ya, ada namanya predikat verbal, predikat adjektiva, predikat numeralia, dan predikat adverbia. Contoh predikat adverbia yaitu Muhammad di sekolah. Ya, jadi itu ayahnya pegawai negeri. Nah, ini adalah contoh predikat nomina. Yang mana menunjukkan nomina? Yaitu pegawai negeri. Itu sebagai fungsi menduduki predikat dan sebagai predikat nomina namanya. Baik, untuk predikat adjektiva ya, bisa dilihat dari contoh rambutnya hitam. Hitam menunjukkan peran predikat dan hitam itu sebagai kelas kata sifat. Ya, itu tadi ya. Baik, melangkah ke peran yang namanya predikat sebagai numeralia. Contoh di sekitar kita banyak ya. Katakanlah numeralia itu atau bilangan. Ya, dia mendapatkan 10 hadiah. Ataukah contoh misalnya kakaknya 2. Jadi kata 2 di situ menunjukkan peran predikat sebagai kelas kata bilangan. Melangkah ke objek. Peran objek, apa itu objek? Objek itu adalah bagian kalimat yang dituntut ada untuk predikat yang berupa verba transitif pada kalimat aktif. Contoh dari jenis objek aktif.
Muhammad menyeberang jalan. Jadi kata jalan di situ menduduki sebagai peran objek. Contoh dari objek adjektif yang merupakan objek perbuatan. Contoh Kusnadi menulis puisi. Kata Kusnadi itu menunjukkan peran objek. Jadi dia sebagai objek afektif. Baik. Berikut peran pelengkap. Peran pelengkap yaitu bagian dari peran atau predikat verba yang menjadikan predikat itu menjadi lengkap. Ya. Pelengkap memiliki beberapa jenis. Misalnya ya, pelengkap pameri atau merangkai. Pelengkap pelaku, ya. Contohnya pasien corona diperiksa dokter. Jadi yang menunjukkan peran pelengkap di sini adalah dokter. Ya. Berikut pelengkap resiprokal yang dikenal dengan peran saling. Contohnya Bu Munira bergandengan tangan dengan Kusnadi. Jadi frase kata dengan Kusnadi ya, atau yang menduduki sebagai frase ini, namun dia sebagai pelengkap di dalam suatu kalimat. Jadi kata dengan Kusnadi itu adalah pelengkap. Baik, keterangan. Jadi ada peran keterangan. Ya. Jenis-jenis keterangan ini ada keterangan alat, ada keterangan waktu, ya, ada keterangan akibat, ada keterangan cara. Contoh keterangan cara, paham Bali, ya. Jadi paham Bali berjalan pelan-pelan. Ya, jadi untuk keterangan alat, contohnya paham Bali memotong kertas itu dengan pisau pemotong. Ya. Tadi ada jenis keterangan waktu. Contoh, hujan lebat turun selama 3 hari berturut-turut sampai desa kami kebanjiran. Nah, berikut ada keterangan akibat. Ya. Jadi keterangan akibat itu ya ada akibat dari apa sebabnya ya. Misalnya hujan hujan lebat turun selama 3 hari berturut-turut sampai desa kami kebanjiran. Jadi itu yang menjadi ada sebabnya ya. Jadi ada akibat dari yang menunjukkan dari keterangan. Yang mana keterangan itu tentu sebagai ada dengan 3 hari berturut-turut sampai desa kami kebanjiran. Jadi dari kebanjiran, kata kebanjiran itu ada akibatnya ya. Jadi itu. Terakhir dari peran keterangan, keterangan asal ya. Ada keterangan asal. Itu kursi itu dibuat dari bambu. Ya, baik. Melangkah lagi ke kategori. Tadi sudah penjelasan dari peran ya. Ada peran subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Langkah ke kategori sintaksis. Nah, apa itu keterangan sintaksis? Ini saya kutip ya di Cair. Ya. Cair mengatakan bahwa kategori sintaksis adalah jenis atau tipe atau frase yang menjadi pengisi fungsi-fungsi sintaksis. Kategori sintaksis tersebut berkenaan dengan istilah, yaitu nomina, verba, adjektiva, adverbia, numeralia, preposisi, konjungsi, dan pronomina. Tentu
mahasiswa Ananda mengingat kembali waktu pembelajaran morfologi ya, mengenai jenis kata atau kategori kata. Hal ini akan terkait dengan tataran di dalam sintaksis yang dinamakan kategori. Oleh karena itu, Ananda mengingat kembali ya telaah sewaktu di semester 2 ya, kalau tidak salah mengambil morfologi. Ada sub capaian yang harus dicapai di sana ya, bagaimana membedakan jenis kelas kata. Inilah kelanjutannya di dalam menentukan kategori sintaksis. Tentu mahasiswa Ananda harus menguasai betul tentang kelas kata ya. Baik, kalau begitu contoh dari kategori verbal atau kata kerja. Kelas kata ini menunjukkan suatu tindakan atau keberadaan atau pengalaman ya. Misalnya, saya akan pergi ke Bone besok pagi ya. Nomina, misalnya nomina. Nomina itu adalah predikatnya dari kata benda, yaitu menyatakan nama diri, nama tempat, nama benda, atau segala yang dibendakan. Ya, nama orang, ya. Misalnya kata benda konkret yang bisa dilihat, diamati lewat dikenal dengan panca indera. Misalnya kursi, ya, meja, buku, ya, tas. Kata benda abstrak. Kata benda abstrak yaitu menyatakan hal yang hanya dapat dikenal dengan batin atau pikiran. Misalnya ya kata sedih, ya, kata demonstrasi, bahagia, ya, itu contoh-contoh kelas kata nomina yang menunjukkan abstrak. Baik, melangkah pada kategori sifat ya, adjektiva atau kata sifat. Kelas kata ini merupakan kata yang menerangkan ya. Menerangkan kecukupan, kuantitas, penekanan suatu kata. Misalnya keras, baik, kecil, jauh ya, dan sebagainya ya. Jadi berikut lagi kategori numeralia yang menunjukkan bilangan ya, bilangan atau angka-angka atau jumlah. Preposisi merupakan kelas kata yang predikatnya dari kata depan sebagai penanda yang diikuti kata atau kelompok kata. Contoh, tempat tinggalnya di Bone. Surat itu untuk Munira. Baik, selanjutnya adalah peran sintaksis. Apa itu peran sintaksis? Yaitu makna semantis yang tertentu yang mengisi fungsi sintaksis. Peran tersebut mencakup makna semantis yaitu aktif, pasif, statik, posesif, pelaku, penerima, dan lain-lain. Baik, peran-peran yang dimiliki oleh fungsi predikat dalam bahasa Indonesia, selain peran tingkatan, juga ada peran sebagai proses. Yang mana itu? Ya, pada predikat menduduki di dalam klausa, yaitu misalnya padi menguning di sawah. Ya. Ini menunjukkan suatu peran sebagai proses. Ya. Ada peran sebagai keadaan. Misalnya jembatan itu rusak berat. Ya. Peran kuantitas seperti peran predikat dalam klausa, misalnya hartanya melimpah. Nah, itu nanti akan diperjelas lagi lewat latihan-latihan Anda ya. Baik, apalagi peran tambahan di dalam fungsi keterangan? Tentu tadi
sudah disinggung mengenai keterangan alat, ya, ada keterangan cara, keterangan tempat. Nah, pada peran ini terdapat pada klausa, yaitu contoh, ibu memotong kue dengan pisau. Nah, yang menduduki peran keterangan di situ sebagai fungsi keterangannya bahwa dengan pisau itu keterangan. Nah, keterangan itu berperan sebagai alat. Begitupun juga ada keterangan waktu. Kalau keterangan waktu saya kira Nanda itu tahu semua, ya. Keterangan waktu misalnya minggu lalu Arman datang, ya. Minggu lalu Munira mengajar misalnya, ya. Jadi itu kata minggu lalu itu sebagai keterangan waktu. Baik, melangkah ada namanya keterangan kemungkinan, ya, atau keharusan. Misalnya yang terdapat pada klausa, barangkali hari ini akan hujan, ya. Jadi kata barangkali menunjukkan keterangan kemungkinan. Dia berperan sebagai keterangan kemungkinan. Baik, berikut masih ada yaitu peran yang ada pada subjek dan predikat. Nah, peran yang ada pada subjek dan objek antara lain ya sebagai pelaku. Artinya bertindak seperti terdapat pada klausa. Misalnya ya di dalam contoh kalimat atau contoh klausa. Ali memegang senapan. Ya, jadi itu Ali menunjukkan sebagai pelaku. Ya. Jadi dia sebagai Ali sebagai objek. Ya. Jadi nanti itu sebagai sasaran. Ya, sasaran. Misalnya kakak menyayangi Amira. Jadi kata Amira itu sebagai objek. Jadi peran subjek dan objek. Jadi objeknya adalah Amira dan dia berperan sebagai sasaran. Baik, peran sebagai pengguna yaitu mendapat keuntungan dari predikat. Seperti pada klausa, kakak membukakan ayah pintu. Peran sebagai penyerta ya antara lain mengikuti pelaku. Seperti terdapat pada klausa, Munira pergi dengan teman-temannya. Ya. Berikut peran sebagai ukuran. Jadi seperti terdapat pada klausa, tiang bendera itu tingginya 10 meter. Berarti yang menunjukkan peran sebagai ukuran itu adalah meter. Ya. Berikut ada yang namanya sumber, ya, ada peran sumber. Jadi artinya di dalam tataran peran ini bisa dilihat di tataran di sebuah klausa. Karena inti sesuatu klausa itu memiliki satu predikat, ya. Jadi di sini sebagai sumber, jadi misalnya Tante Rosdiana memberi kita bunga. Wah, jadi Tante Rosdiana itu menunjukkan peran sebagai sumber, tapi menduduki sebagai fungsi subjek. Jadi itulah contoh-contoh, nanti akan diperbanyak lagi latihan-latihan dengan menggunakan kalimat dan klausa berdasarkan konteksnya, ya. Jadi Ananda mahasiswa itu betul-betul dari fungsi, peran dan kategori dari konsep yang dijelaskan tadi Ibu, tentu mahasiswa nanti akan memperbanyak contoh-contoh yang terkait dari fungsi kategori peran, baik itu menduduki sebagai subjek, objek, keterangan dan pelengkap. Baik, itu barangkali yang menjadi
penjelasan ya dari peran-peran, termasuk tadi peran subjek dan objek sebagai pelaku, sebagai penanggap, sebagai pengguna ya, penyerta, dan sebagai ukuran. Itulah tadi penjelasan Ibu sebagai pengantar ya untuk menelaah konsep, karena tujuan pembelajaran yang dikemukakan Ibu tadi dari awal bahwa menentukan atau mahasiswa mampu menyusun atau membuat kalimat berdasarkan fungsi, peran, dan kategori di dalam suatu sintaksis. Saya kira itu yang menjadi penjelasan sebagai pengantar. Oleh karena itu, dalam proses pembelajaran ini, Ananda akan latihan secara berkelompok dengan menyusun, menentukan peran, fungsi, dan kategori di dalam sintaksis. Dan Ibu akan mengamati nanti ada artikel mengenai COVID-19, dan Ananda akan menentukan mana peran, fungsi, dan kategori. Jadi mengidentifikasi dulu kalimat di dalam artikel itu, kemudian menentukan peran, fungsi, dan kategorinya. Baik, itulah tadi penjelasan dari Ibu mengenai fungsi, kategori, dan peran sintaksis. Oleh karena itu, Ananda dari pemahaman untuk menentukan tadi capaian pembelajaran bahwa menentukan fungsi, kategori, dan peran sintaksis. Dalam hal ini nanti akan membuat contoh-contoh klausa untuk melihat tadi apa itu, gimana perannya, kategorinya, dan fungsinya. Untuk memperjelas, tentu Ananda diarahkan dengan mengintegrasikan ke internet, mencari artikel yang terkait dengan COVID-19. Kemudian menentukan fungsi, kategori, dan peran di dalam suatu kalimat dan wacana di dalam artikel tersebut. Sebentar, jadi Ananda itu berkelompok untuk mengerjakan ini. Jadi satu kelompok itu 5 orang, 5 mahasiswa, dan mencari sumber-sumber mengenai topiknya tentang COVID-19. Baik, kalau begitu dipersilahkan Anda dengan menentukan peran, kategori, dan fungsi di dalam suatu teks artikel. Baik, silahkan Anda. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok 5 ya. Dari semua kelompok itu semuanya betul-betul bagus ya di dalam menentukan fungsi, kategori, dan peran. Saya melihat, Ibu melihat bahwa pemahaman penguasaan di dalam menentukan fungsi, kategori, dan peran luar biasa ya. Jadi dari hasil presentasi kelompok menunjukkan Ananda sudah menguasai ya. Artinya tercapailah pembelajaran di pertemuan ketiga ini. Oleh karena itu, sebelum menutup pembelajaran ini, Ananda banyaklah berliterasi ya, dengan berliterasi di internet, karena sumber-sumber belajar mengenai artikel yang tentu yang terkait dengan apa yang dialami sekarang ya. Boleh juga berliterasi ke artikel atau jurnal-jurnal penelitian yang terkait dengan materi-materi tadi. Oleh karena itu, Ananda di pertemuan ketiga ini, Ibu menutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa minggu depan dengan materi yang berbeda. Baik, terima kasih Ananda.